Voice Vokasi Some Noise, disiarkan langsung dari Vocational Podcast Studio Universitas Diponegoro. Halo, aku Sinta, aku dari MAL Angkatan 2020 sebagai Duta Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Halo Sinta, apa kabar? Halo Kak Ignes, baik. Kak Ignes gimana nih kabarnya? Baik juga. Oh iya, mungkin aku mau ngulik-ngulik tentang Kak Sinta, boleh dong ya? Boleh. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, aku tuh kemarin ngelihat di Instagram ataupun story IG bahwa Kak Sinta ini kayaknya ngikut seleksi PPAP kalau nggak salah. Iya Tapi benar. mungkin aku juga nggak tahu sih Kak, PPAP itu apa dan singkatan dari apa sih PPAP gitu. Mungkin Kak Sinta boleh cerita-cerita dong tentang PPAP? Ya. Jadi PPAP itu singkatan dari Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Mhm. Itu programnya dari Kemenpora RI. Mhm. Itu baru program pertama sih dari Kemenpora. Ya, jadi pertukaran pemuda itu seleksinya dari kabupaten, tingkat Mhm. kabupaten kota, diambil sepasang, baru seleksi tingkat provinsi Jawa Tengah. Terus diambil sepasang juga nanti ditempatkan di 2 provinsi, zona barat sama zona timur. Yang zona Mhm. barat itu di Jawa Timur, yang zona timur di Papua Barat. Jadi satu yang Oh. cewek di kemarin di Jawa Timur, yang cowoknya dapatnya di Manokwari, Papua Barat. Wow, jauh sekali ya. Jadi Iya, mungkin setelah menjadi duta, itu penempatannya berbeda-beda gitu ya, iya Kak? berbeda-beda. Oke. Mungkin gimana sih tahapan seleksi yang diikutin oleh Sinta selama menjadi calon duta pemuda gitu? Untuk tahapan seleksi, ini ya, yang pertama pasti dari Mhm. administrasi, Mhm. kayak dari CV, terus dari pengalaman, transkrip nilai juga, terus, buat karya ilmiah, Mhm. terus selain itu juga kita harus mempersiapkan dari kebugaran, kesehatan, Ah. terus kesenian, Iya. terus juga public speaking sama, program apa yang bakal kamu buat, bakal kamu laksanain apabila kamu keterima di program PPAP ini gitu. Jadi kita buat Wow. kayak proposal gitu, semacam proposal. Oh, jadi mungkin menjadi seorang duta harus multi talent ya? Selain Iya, menjadi duta, harus bisa memiliki bakat kesenian ya? Yang iya, aku tahu Kak Sinta bisa nari ya? iya bener. Wah, boleh dong di-spill pernah ikut lomba atau mungkin audisi kesenian tari gitu? Oke, jadi aku nari itu dari kelas 3 SD. Wow, Iya, jadi dari SD udah iya dari dilatih SD. ya skill-nya? Dari kecil tuh aku kayak suka ya nari-nari, Mhm. ngedance gitu, tapi yang mulai ikut ekstra tuh kelas 3 terus kelas 5 ikut sanggar, Mhm. kelas 6 keluar, SMP ikut ekstra sampai SMA dengan guru yang sama, sampai sekarang juga masih connect di Omah Biung, Sanggar Omah Biung. Wow. Ya gitu sih, paling latihannya kalau ada lomba, kalau mau pentas-pentas gitu aja. Wow, keren banget ya punya pengalaman yang luar biasa. Yes. Oke, mungkin selain menjadi duta, Mhm, Kakak pastinya punya kesibukan yang lain gitu? iya Atau bener. mungkin punya organisasi nggak? Kalau organisasi, masih ikut di himpunan mahasiswa di Mhm. kampus, dulu pernah ikut UKM juga di Mhm. kampus, terus di luar kampus aku ikut Ikatan Duta Wisata Wow. Kabupaten, sama ikut aktif di PIKR Desa sama Karang Taruna juga. Wow. Jadi mungkin banyak pengalaman ya Kak, ataupun organisasi yang sedang Kak Sinta ikutin. Iya benar. Gimana sih cara manajemen waktu antara kuliah, organisasi di luar dan maupun di dalam kampus, dan juga dalam duta ini? Kayak, untuk me-manage-nya aku ini sih buat kayak timeline gitu. Jadi misal sebulan ini aku ada jadwal apa gitu, Mhm. aku catat di tanggalan. Terus kalau misal, biasanya kan ada yang infonya itu 1 minggu Mhm. sebelumnya ataupun, 3 hari sebelumnya gitu. Jadi aku lebih ke lihat prioritasnya sih. Kalau misal emang aku butuh hadir banget di situ, terus tanggung jawabku juga besar di situ, aku lebih pilih itu. Kalau misal emang bisa dikerjain sekarang, bisa di-handle ya bisa sambil yang lain gitu. Intinya Iya memprioritaskan bener, yang harus prioritas. diprioritaskan. Benar. Oke. Mungkin nih ya Kak, kalau misalnya ada satu kegiatan nih, misalnya hari ini podcast, tapi Iya, ternyata ada kegiatan di waktu yang sama gitu, kan bentrok tuh. Gimana iya. sih cara Kak Sinta mengatasi kayak gitu? Oke, kalau itu aku lihat ya tadi prioritas ya yang Mhm. pertama, Mhm. terus yang kedua, ini, kontaknya ke aku. Kalau Heeh. misal duluan yang podcast, kalau aku udah menjanjikan iya buat hadir,
Ya masa aku cancel tiba-tiba kan juga Bener nggak bener. mungkin. Jadi ya lihat prioritas sama lihat situasi kondisi juga. Benar sekali. Karena nggak mungkin ya kita mem-PHP-kan orang Iya gitu, bener. asik. Oke, seputar kedutaan nih, Mhm, mengikuti PPAP, iya. mungkin ada program-program selama di Lumajang gitu Kak, ataupun kegiatan apa sih yang Sinta lakuin selama di Lumajang? PPAP itu kan, pembangunan pemuda desa ya. Mhm, Kemarin tuh slogannya Pemuda Membangun Desa. Jadi di sana, aku sama pemuda-pemuda lain dari 34 provinsi itu kerjasama buat membangun, beberapa program mhm, dengan pemuda desa dari segi ekonomi, kesenian, pendidikan, pariwisata juga kita, jelajahi semua lintas sektor. Dari situ kami juga melibatkan pemuda desa juga. Jadi kita, eee, pengennya itu kemarin program itu nggak hanya saat ada kita aja di sana, itu programnya terlaksana. Jadi setelah kita pulang pun programnya itu tetap, eee, berjalan dan juga masih connect sama kita gitu, masih, mhm, berhubungan dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih sering WhatsApp, sering tanya-tanya kalau misal dari kesenian tuh kemarin kalau misal mau buat haki nih Kak gimana, terus, prosedurnya gimana, terus kalau misal membuat, sebuah kesenian itu mhm, dilegalkan itu gimana, terus ngisinya, lewat link yang apa gitu. Terus untuk, UMKM kemarin kami juga buat ini ya, jejaring UMKM desa. mhm. Jadi beberapa UMKM dari beberapa desa itu dikumpulkan jadi satu di Kecamatan Senduro, kami adakan sosialisasi, itu kerjasama sama Diskopindak Lumajang, terus Mhm. Shopee Jawa Timur, dan juga Bank Wow, Jatim. jadi banyak ya yang bekerja sama Iya, untuk ini? iya alhamdulillah kemarin dapat support penuh juga dari Wow, pemerintah, dan di sana di UMKM itu, di jejaring UMKM desa kami mengadakan pelatihan dari foto produk, terus pemasaran, digital marketing, packaging juga kami ajarkan di sana. keren banget sih, selalu didukung Iya ya? alhamdulillah. Oke oke. Oh ya, by the way, selama menjadi duta kan Kakak menjadi penari. Iya benar. Gimana sih itu pernah juara atau yang paling tinggi apa sih sampai saat ini? Kalau yang paling tinggi menurut aku, ini juara tari tingkat nasional. Wow, tingkat nasional keren Iya, banget ya. ada beberapa. Beberapa. Itu kemarin tingkat nasional di tahun ini atau Kayak untuk pertama kali aku dapat juara satu di tingkat nasional itu tahun 2019, mhm. itu Olimpiade Seni dan Bahasa Indonesia. Wow, keren. Itu tari kreasi Nusantara, aku sama Ah. tim 5 temanku nariin tari Laskar Nata Praja karyanya Mbak Witami. Itu alhamdulillah dapat juara satu. Terus kemarin tahun 2020 itu ikut NODC, National Online Dance Competition dari Poltekkes Kemenkes Mhm. Semarang tingkat nasional itu dapat juara 2. Terus yang radiologi festival itu tingkat nasional juga, itu Mhm. alhamdulillah juara satu. Terus 2 tahun kemarin alhamdulillah dapat juara, ini juga National Online Dance Competition 2021 sama 2022. Wow, Jadi, masih jadi juara berturut-turut. keren sekali ya. Alhamdulillah. Oke, banyak yang bilang nih, menjadi duta itu nggak mudah gitu, Iya, dan banyak orang yang ingin menjadi posisinya Sinta yang sekarang gitu. Mungkin sebelum menjadi duta, mhm. apakah ini passion Sinta untuk bisa menjadi duta, atau mungkin hanya sekedar ikut, dapat gitu? Sebenarnya aku gak punya passion sih di bidang Mhm. keduta-duta gini. Dulu aku SMA pernah daftar duta wisata waktu kelas 8, kelas 11 ya Oh berarti. kelas 11, Iya kelas oke. 11. Tapi itu aku cuman lolos sampai tahap wawancara. Mhm. Kemarin tuh dulu aku, kalau misal ditanya gitu gemeter semua, gak bisa Mhm. jawab. Pemalu gitu? Iya bener, terus, coba lagi di tahun 2021 kemarin duta wisata juga, itu alhamdulillah dapat juara berbakat Sino Mhm. Kendal tahun 2021, terus kemarin dapat info dari senior duta wisata itu buat ada program pertukaran pemuda nih gitu. Itu diambil satu putra dan satu putri buat mewakilin provinsi, kalau misal lolos, seleksi provinsi gitu. Terus Mhm. wah kayaknya programnya seru, pengabdian gitu, terus bareng pemuda-pemuda se-Indonesia, terus cobalah daftar, ngelengkapin persyaratannya, terus ngikutin seleksi tingkat kabupaten, alhamdulillah lolos, Mhm. terus maju ke tingkat provinsi, alhamdulillah lolos juga, seleksinya lebih ketat sih. Iya, kalau Iya, misalnya udah masuk ke provinsi iya ya? benar banget. Oke. Mungkin, kalau dilihat-lihat Sinta ini track record-nya udah banyak dan udah berprestasi.
baik itu di akademik dan juga non-akademik nih. Iya. Gimana sih atau pencapaian sampai di titik ini, insight terbesar Sinta apa? Insight terbesar, di akademik, aku bersyukur banget bisa Mhm, masuk di MAL Sekolah Vokasi. oke. Karena, setahu aku ya, itu yang logistik tuh baru 5 apa ya di Indonesia. Iya, salah Iya. satunya adalah Iya vokasi bener, Universitas iya Diponegoro. di Wow. Undip. Terus aku juga bisa berkontribusi di Mhm, fakultas, kemarin ikut ngisi acara PKKMB, ODM, terus mhm. Disnatalis juga. Pokoknya, diajak terlibat gitu di fakultas, aku seneng banget. Terus insight-nya yang di luar kampus, aku dapat keluarga baru, baik Yes. dari teman-teman nari, Ah. terus teman-teman PPAP juga. Bertemu teman-teman hebat, pemuda-pemuda hebat yang punya ciri khasnya masing-masing, yang punya coraknya masing-masing, yang bisa jadi satu, jadi keluarga. Kemarin sampai mau pulang ke Jawa Tengah pun kayak nggak mau gitu, karena rasanya udah kenal lama banget, padahal cuman sebulan kita bareng di sana. Tapi karena keakraban itu Iya bener, jadi seperti udah lama banget gitu iya ya? rasanya. Benar. Mungkin udah banyak nih prestasi yang Sinta raih bervokasi dong ya? Iya. Salah satunya menjadi MC di Disnatalis dan banyak lagi atau bisa di-spill nggak sih? Kemarin selain ngisi acara, di Disnatalis kan Mhm. ada ngundang Kadin juga, Kadin Jawa Ah. Tengah. Itu waktu habis acara itu alhamdulillah dikontak sama Pak Bayu dari Mhm. Kadin buat, ngisi acara batik craft di Citraland. Wow. Jadi kayak nambah channel-channel baru gitu dari fakultas. Terima kasih SV. Iya, terima kasih Asfi ya. Oke, mungkin meraih prestasi itu nggak semudah yang kita lihat Iya. ataupun nggak instan gitu. Gimana sih cara Sinta meraih prestasi dan gimana cara Sinta mempertahankan prestasi yang udah diraih? Oke, yang pertama pastinya ini ya, berani mencoba dulu. Yang Mhm, penting yakin kalau misal pun belum punya persiapan ya gimana caranya disiapin sebaik mungkin, kalau misal masih gagal kita koreksi lagi, evaluasi lagi kurangnya di mana. Sebisa mungkin sih, ini ya meng-upgrade dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Belajar terus, nikmatin setiap prosesnya nanti bakal tahu dan bakal, ini sih dapat sendiri. Kalau menang itu kan bonus. yes benar, Ya kalau buat mempertahankan ya konsisten. harus Tetap konsisten. konsisten, iya, sama ingat prosesnya udah dilaluin biar enggak menyepelekan gitu sih. Ya karena banyak mungkin yang mikir, ya udahlah kalau nggak menang nggak apa-apa, tapi tidak berusaha gitu. Iya, ada juga yang, "Ah, aku udah menang," terus ya udah gitu. Tapi itu salah, kita Iya, harus konsisten salah. sama apa yang udah kita pilih. Iya, bener. Yes, oke. Mungkin di setiap tadi program-program yang Sinta bilang gitu, Mhm. sampai sekarang ini programnya masih berjalan kah? Atau ada program yang belum terselesaikan atau memang masih proses? Oh, untuk programnya alhamdulillah sampai sekarang Mhm, udah berjalan mhm dan mhm. udah berprogres juga. Kemarin di Pok Darwis juga udah pelegalan, terus udah ada pelatihan juga, terus untuk UMKM kemarin juga mengadakan pertemuan lagi sepertinya dengan Mhm, beberapa dinas di Lumajang, terus dari Sanggar Seni tadi yang udah saya bilang ini, pelegalan karya. Karena mhm. karya ini kan penting ya, Iya hak benar. ciptanya itu sangat penting karena beberapa sanggar itu sebenarnya karyanya banyak, terus udah bagus juga, berkualitas, namun sayangnya dia nggak ngerti cara, membuat hakinya buat karyanya gitu. Oh, Iya, jadi kemarin, teman-teman dari Pemuda Lumajang juga berterima kasih pada teman-teman PPAP juga karena, kemarin udah mengajarin ini, membuat cara haki. iya, membuat haki terus melegalkan sanggar seni Ya gitu. karena itu nggak mudah ya sebenarnya, Kak. Iya, sebenarnya Jadi mudah sih, diajarin oh iya. mudah? Mudah cuman, wawasannya aja yang kurang. Iya, jadi mungkin dengan adanya duta Iya, pemuda yang terjun langsung ke sana, iya bener, menjelaskan secara rinci, jadi anak-anak di sana juga lebih paham. mhm. Oke. Jadi selama Kakak ke Lumajang, mungkin masih saat ini masih sering ke sana atau gimana? Enggak sih, tapi kemarin teman-teman ada rencana akhir tahun pengen ke sana lagi, iya. Wow, kayak Karena udah pengen banget gitu ya? iya, kemarin pas habis pulang dari Lumajang pun kayak setiap hari chatting-an sampai sekarang Ah sih, hah tapi hah. kayak sekarang enggak yang setiap saat gitu. Tapi tetap Mmm,
ya tetap komunikasi lah masih ada. Sampai Iya sekarang sampai gitu? sekarang. Yes. Oke, dan kita lihat-lihat nih ya, kamu adalah seorang yang bisa dibilang adalah orang yang berbakat dan juga menjadi duta gitu. Iya. Pasti memiliki nggak mungkin dong ya kita nggak punya masalah di hidup gitu. Iya. Kayak misalnya dalam kuliah, Mhm. duta, dan lain-lainnya gitu. Sejauh ini mental health kamu gimana sih? Sejauh ini aman sih. Aman? Iya, pernah sih di titik kayak penuh banget kepala Mhm. karena ya ada masalah ini, ada masalah itu, bareng-bareng gitu. Terus iya, ya udah aku kayak, nangis sendiri. Tapi ya itu aku nggak mau lagi sih keulang. Jadi aku lebih ke cerita ke orang tua, ataupun ke teman-teman yang aku percaya gitu. Jadi Mhm. kayak, bisa bantu ngasih solusi, ngasih masukan, ngasih semangat gitu. Jadi nggak yang sampai down banget, terus nangis. Intinya mah harus cerita gitu Iya, ke orang harus lain cerita. supaya nggak ada yang dipendam gitu ya? Iya, siapa tahu ada yang bisa bantu gitu kan. Yes, benar sekali itu. Mhm. Kita butuh solusi dari orang Iya, terkadang. bener. Nah, mungkin, dari tadi kita udah bahas seru-seru ataupun kayak agak agak sedikit menegangkan gitu Iya. ya tentang pembahasan duta-duta gitu. Iya, Mungkin aku mau tanya tentang relationship kamu gitu, asik. asik. Kamu punya relationship nggak? Atau kayak punya support system selama kamu menjalani kegiatan kamu gitu? Ada sih. Wow, berarti selama ini kamu selalu didukung gitu ya sama Iya, dia, mhm. sampai kamu bisa menjadi duta itu gimana? Ya kemarin, alhamdulillah dia tuh orangnya yang support banget, apapun Wow, yang aku lakuin, kegiatan apapun selama itu positif. mhm. Yang penting, akunya seneng, terus bermanfaat, orang tua juga setuju, dia dukung. Dan dia nggak yang, ngelarang-larang, "Jangan ini, jangan itu," gitu. Paling Oke, dia oke. ngingetin sih kayak, "Jangan lupa istirahat, makannya dijaga," gitu. Oh, Karena aku jadi orangnya susah dipantau makan. oh Iya. susah makan. Iya, kalau misal udah sibuk, udah fokus ngerjain apa gitu, lupa makan. Wow, jadi untungnya ada support Iya. system yang selalu menjadi belakang kita, Iya. mendorong untuk kita Mhm. ke depan gitu ya kan. Iya. Mungkin selama sejauh ini gitu, selama menjadi duta juga, berarti selalu didukung gitu penuh dan nggak pernah kayak dilarang dan lain-lain? Iya sih, paling diingetin kalau misal nggak baik ya dia, nasehatin, ngasih solusi gitu. Terus teman-teman juga sih yang paling berpengaruh. Yes, itu benar Heeh. sekali, pergaulan kita Iya ya. bener. Yes. Dan mungkin aku lihat nih ya, seorang duta itu terkenal dengan harus bisa public speaking gitu. Mungkin tadi aku dengar Sinta orangnya dulu Iya, malu pemalu. gitu. Mungkin sekarang semenjak menjadi duta udah bisa public speaking, apakah berlatih atau gimana? Dulu aku emang pemalu banget, Mhm. terus ngomong tuh kayak ya secukupnya gitu. Terus, semakin ke sini ngelihat, orang-orang, sering berkomunikasi dengan orang-orang Mhm. juga, diskusi, apalagi kemarin di PPAP kan orangnya kritis-kritis banget Jadi dia. kita harus berusaha ya. Iya bener, harus berusaha ngimbangin. Jadi dari situ kayak belajar lebih ke jam terbang gitu sih, ditambah terus sering Yes. diskusi. Supaya kita nggak ketinggalan sama Iya, teman-teman kita. setidaknya melatih sih biar nggak ngangong-ngangong. Bener. Ngangong-ngangong. Yes, thank you Kak Sinta. Mungkin udah capek ataupun udah banyak yang ngulik-ngulik tentang kehidupan Duta Pemuda Semarang dan juga tadi kita udah mendengarkan banyak juga. Aku mau tahu closing statement dan juga motivasi Kak Sinta untuk audiens semuanya. Ya pokoknya, tetap semangat, percaya Mhm. diri, berani mencoba hal yang baru, apapun itu yang kalian suka. Jangan lupa minta restu kedua orang Yes. tua, tetap jaga kesehatan, terus nikmatin setiap prosesnya sampai kamu nikmatin progres dari setiap proses itu. Yes. Oke, terima kasih Sinta atas semua Terima kasih Kak ini. Ignas.